Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Yulianti dari Prodi BKPI semester 4 Inaifas Kencong. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Rudi Masrukin selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan buah ijtihad Imam Mazhab 4. Pertama, biografi Imam Hanafi. Nama kepanjangan dari Imam Hanafi yaitu Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahhan At-Taimi. Tempat tanggal lahir Kufah 80 Hijriah atau 699 Masehi. Wafat di Baghdad, Irak tahun 148 Hijriah. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Hanafi. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz khusus yang ada di Madinah. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan yang sangat sederhana, seperti keadaan di masa Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatasi masalah, para fuqaha cukup mengandalkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang syarak dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah menggunakan akal atau rasionalnya. Faktor lain yang mempengaruhi Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam dan teologi. Metode yang digunakan Imam Hanafi yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah Rasul, 3. Fatwa, 4. Qiyas, 5. Istisan, 6. Ijma', dan 7. Urf. Yang kedua yaitu tentang biografi Imam Maliki. Nama kepanjangan dari Imam Maliki itu sendiri yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gamman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi atau Malik bin Anas. Tempat tanggal lahir di Madinah pada tahun 717 Masehi. Wafat di Madinah pada tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Maliki itu sendiri yaitu fuqaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fuqaha lainnya. Misalnya di Irak, Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan Al-Quran, sunnah, dan ijma' sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini, para fuqaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio. Metode yang digunakan Imam Maliki yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Fatwa, Habar, Ahad, dan Qiyas, Istisan, Al-Muslaha, Al-Mursalah, Sat al-Darai, Istisab, dan yang terakhir Urf. Biografi Imam Syafi'i. Nama panjangan dari Imam Syafi'i itu sendiri yaitu Muhammad bin Idris al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdullah al-Yazid bin Hashim bin Abdullah al-Muttalib bin Abdullah. Tempat tanggal lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu faktor pluralisme, faktor geografis, dan yang terakhir faktor sosial dan budaya. Metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i itu sendiri yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah dari Rasulullah SAW, Ijma' dan Qiyas. Dan yang terakhir yaitu biografi Imam Hanbali. Nama kepanjangan dari Imam Hanbali itu sendiri yaitu Abu
Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Sya'ban bin Zuhail bin Sa'labah al-Zuhli al-Syaibani. Tempat tanggal lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 781 Masehi. Wafat pada tahun 241 Hijriah. Pola pikir dari faktor yang mempengaruhi Imam Hambali yaitu ada dua faktor. Faktor munculnya berbagai aliran pada masa aliran Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji'ah, yang kesemua aliran tersebut telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Semisal, Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal mengajak kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada hadis dan sunnah. Sikap ini berbeda dengan Imam Al-Syafi'i yang melawan ijtihad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Hanbal justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan berpegang teguh kepada hadis atau sunnah dan dari faktor politik dan budaya itu sendiri. Metode ijtihad yang digunakan Imam Hambali. Yang pertama, menurut Ahmad bin Hanbal, sumber hukum pertama adalah al-nusus, yaitu Al-Quran dan hadis yang marfu. 2. Fatwa sahabat. Apabila Imam Hambali mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias. Apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, mengambil hadis mursal dan dhaif sekiranya tidak ada yang menghalanginya. Yang terakhir, kias digunakan apabila dalam keadaan darurat. Maka dalam metode ijtihad yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan bahwa pemikiran literalis.